Halo guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday. Dan gue mau ngomongin topik yang cukup edukatif lah ya. Jarang-jarang kan, apa Lazy Tech tuh ada di playlist Lazy Tech ada konten yang edukatif gitu. Sebenarnya ini mau dibikin Lazy Talk cuman kayaknya agak terlalu ambisius ya. Jadi gue bikin ya Lazy Tech aja kayak biasa. Dan sekarang itu yang gue lihat banyak laptop yang merilis laptopnya itu udah pakai layar OLED. Sedangkan gue merasa adanya kurang edukasi tentang masalah OLED. Dan ketika laptop OLED tuh tiap launching ya kan kadang suka gue review tuh ya kan, nih kayak ini nih ZenBook 14X Space Edition ya kan, kemarin gue story dia pakai OLED segala macam, itu orang pada nanya gitu, aman gak sih pakai laptop OLED gitu? Karena kan OLED itu paling banyak kan dipakai di handphone ya, dan kita tahu di handphone tuh elemen statisnya tuh dikit, jadi jarang terjadi burn in gitu. Dan ketahanan OLED itu sering dipertanyakan kalau udah di laptop tuh, karena Windows itu ada taskbar kan. Kalau dihilangin agak repot gitu karena animasi naik turunnya lama. Tapi kalau nggak dihilangin nanti takutnya burn in gitu kan. Dan ini tuh yang jadi masalah gitu. Kenapa OLED itu kunjung tak masuk ke laptop gitu. Walaupun ini correct me if I'm wrong ya. Asus itu salah satu pioneer yang mengeneralisir semua lini produktivitas mereka dengan layar OLED gitu. Ya lebih ke mass produce lah, nggak kayak kalau brand-brand lain sebenarnya udah ada yang udah duluan ya, kita bisa sebut beberapa gitu. Mereka cuman ngeproduksi laptop itu dalam kuantitas yang dikit gitu, dan biasanya di SKU-nya tuh khusus gitu, emang seri OLED sendiri gitu, dan memang tetap membawa seri panel biasa gitu. Dan pertanyaannya, kenapa sih OLED itu bisa burn in gitu? Dan bahkan ada yang nanya OLED itu apaan gitu. Karena kayak biasa gitu ya, kita tuh dari zaman ke zaman selalu menggunakan teknologi itu taken for granted gitu. Kita menggunakannya itu tanpa tahu seni di balik pembuatannya gitu. Dan bahkan kalau ada masalahnya pun kita bahkan nggak tahu gitu, ini kenapa gitu. Dan itu sebenarnya wajar sih, orang-orang banyak yang nggak tahu. Tapi karena ketidaktahuan itu dan nggak adanya edukasi dari brand-brand ini, yang justru membuat penggunaan OLED ini jadi tersendat. Karena memang gue lihat implementasinya nggak banyak gitu, paling masif tuh emang di handphone. Dan sekarang itu handphone terakhir gue lihat tuh mungkin 54-56% market share smartphone itu rata-rata sudah pakai OLED gitu, termasuk Android dan iPhone. Dan kalau ngomongin PC itu sangat-sangat sedikit sekali, itu pun di laptop, apalagi monitor PC yang pakai OLED. Contoh aja monitor gaming gitu, lu bahkan untuk nyari yang OLED tuh susah banget, bahkan kebanyakan masih pakai VA gitu, yang IPS jarang sekali. Padahal OLED itu punya banyak banget kelebihan, dimana time response-nya tuh jauh lebih rendah untuk layarnya, dan nggak perlu di overclock aneh-aneh. Dia itu udah bagus banget secara time response. Dan apalagi warna gitu, warna tuh udah pasti gonjreng banget ya kalau orang awam taunya dari OLED itu. Dan hitamnya tuh pasti pekat karena memang pixelnya mati. Dan OLED itu sebenarnya apa sih? Kepanjangannya OLED itu kan OLED Organic LED gitu. Dan kata organik ini sebenarnya pembeda dari dia dengan LED biasa. Organiknya itu ya semacam layer gitu yang memang itu sumber cahayanya dia dan jadi satu gitu. Sedangkan kalau LED itu semuanya mirip-mirip, ada layar cathode, ada layar kayak emitting, yang nggak ada tuh emitting layer. Singkat dua ini gue kasih lihat aja ilustrasi layarnya, gue nggak ingat namanya, terlalu kompleks. Bedanya LED itu dia butuh backlight, sedangkan OLED itu nggak perlu. Dia itu udah menghasilkan cahayanya sendiri. Dan itu juga yang kenapa hitamnya tuh bisa pekat banget, karena memang pixelnya mati. Dan kata organik dalam OLED ini juga yang menyebabkan dia bisa burn in. Dan sebenarnya burn in itu bukan sesuatu yang baru. Burn in itu udah ada sejak si RT, si tabung gede itu ya, si RT ya. Cathode ray tube ya, itu memang dia udah ada burn in gitu dari sejak itu. Ya, walaupun penyebabnya beda gitu ya, tapi efek yang keluar tuh juga sama gitu, dan prinsipnya juga mirip, walaupun penyebab dari burn in-nya beda-beda. Dan kalau di OLED itu, burn in-nya itu terjadi karena memang ada elemen statis, jadi si pixelnya itu nggak bergerak atau nggak berubah warna ataupun nggak berubah intensitas cahaya dalam waktu yang panjang, dan itu yang memang menyebabkan si layarnya itu mengalami burn in atau image retention. Nah, si image retention atau burn in itu sebenarnya sama aja, bedanya image retention ini masih bisa hilang dan burn in ini sama sekali sudah tidak bisa. Ya bisa sih dengan cara lu refresh pixelnya semua dan jadi sama rata semua. Dan sebenarnya si image retention ini terjadi memang karena si elemen statis ini ada di situ dan si pixelnya itu melemah dalam tingkat cahayanya, tingkat keterangannya, dan dia melemah. Dan karena melemahnya itu membentuk si gambar statis ini, jadi kelihatannya tuh kayak ada bayangan gitu. Dan contoh
Burn in mungkin gue bisa kasih lihat di maskot gue ya. Ini kalau gue turunin opacity-nya ya mirip-mirip kayak gitulah, walaupun nggak persis kayak gitu. Tapi memang hal ini yang bisa membuat burn in gitu. Jadi memang video talent itu nggak ramah OLED ya sebenarnya ya, karena ada maskot. Tapi di perangkat-perangkat OLED yang sudah ada itu biasanya ada teknologi pixel shift, yang itu dia ngegeser pixelnya 1 pixel dalam durasi tertentu biar si pixelnya itu nggak kecapean gitu istilahnya ya. Dan itu udah ada di laptop Asus ini. Ini kalau lu buka aplikasi My Asus ya, itu udah ada teknologi OLED Care-nya, dan di situ salah satunya adalah pixel refresh. Dan hal yang membuat si OLED-nya bisa awet ya yang kayak gitu-gitu gitu, dan nggak lu pakai dalam brightness mentok tuh udah membantu memperpanjang umur si OLED tersebut gitu. Dan ya penggunaan brightness mentok kan sebenarnya juga lu cuma buat nonton atau lu buat ya pakai konten visual pasti. Dan nggak mungkin lu setiap hari dan tiap saat menggunakan mentok gitu ya. Apalagi kalau lu cuma ngetik di Google Docs gitu kan, mata bisa jebol juga lama-lama ya. Gue rasa sih mata lu burn-in duluan gitu daripada layarnya. Dan setelah mendengar cara merawat OLED yang ribet tadi, mungkin dari beberapa kalian yang mikir nggak jadi beli OLED, mending beli LCD juga pasti banyak gitu. Tapi yang nggak ada yang bilang juga LCD itu nggak burn-in. LCD itu sebenarnya burn-in. Tapi memang karena dia backlightnya satu ya sebenarnya nggak bisa dibilang burn-in juga sih. Tapi iya prinsipnya sama, tapi iya karena dia backlightnya satu ya jadinya rame-rame gitu, semuanya kena. Karena lu bisa lihat TV LCD lama atau monitor LCD lama itu nggak mungkin namanya burn-in, tapi dia akan makin redup dari waktu ke waktu. Sampai kasus terekstrim gue pernah lihat ya, ini market dekat kantor ya, itu TV LCD saking jadulnya, untuk ngeliat gambarnya aja, gue masih berusaha gitu, saking gelapnya, saking udah parahnya gitu redupnya. Dan itu emang masalahnya LCD gitu, dia akan makin meredup, dan semakin dia meredup, warnanya itu akan berubah gitu. Jadi ini menjadi masalah ketika lu pakai untuk profesional yang membutuhkan warna gitu. Kayak lu mungkin fotografi gitu, lu butuh untuk Photoshop, layar itu akan jadi masalah ketika dia semakin redup. Itu penyakitnya LCD tuh. Walaupun memang secara umur LCD untuk redup tuh agak lebih lama gitu. Mungkin lu butuh 4-5 tahun untuk mengalami peredupan gitu, berbeda dengan OLED gitu. Karena OLED itu kan sendiri ya dia ya, matinya tuh sendiri gitu, kasihan memang. Kalau LED kan rame-rame, jadi dia memang lebih kuat secara prinsip ya gitulah, simpelnya untuk ngejelasinnya gitu. Dan biasanya sih kalau lu pakai monitor LCD atau sejenisnya ya, yang terjadi duluan adalah dead pixel, bukan makin redup ya. Dead pixel pasti datang duluan ya. Itu yang biasanya kalau lu bersihin satu, ya bisa kan kalau kata di website kan dipijat bisa hilang ya, dead pixel ya. Dipijat emang hilang, tapi pas lu tidur besok pagi jadi dead pixel semua. Jadi nyamber deh, emang penyakit menular itu. Tapi si OLED ini emang masih banyak lah kekurangannya lah. Kayak lu ngomongin secara cost produksi, dia jauh lebih mahal daripada LCD, walaupun sekarang juga udah murah banget sih. Seinget gue tuh cost produksi OLED itu udah turun setengah dari tahun 2017 seinget gue atau 2018. Dan bisa dibilang ya kayak burn-in tadi menjadi salah satu kekurangannya, tapi kelebihannya juga banyak gitu. Dari brightness yang jauh lebih cerah karena layarnya lebih sedikit daripada LCD, walaupun ya nggak seterang mini LED ya. Tapi memang OLED itu untuk ngomongin warna jauh lebih gampang untuk nge-calibrate warnanya jadi lebih akurat gitu daripada LCD, karena dia lebih lebih mudah gitu untuk lo mengkalibrate warna yang keluar dari si layar ini, karena dia nggak ada layer tambahan untuk ngubah warnanya. Ya, walaupun banyak sih, ada white OLED sama ada QD OLED yang punya layer untuk ngubah warna, tapi ya itu another whole case lah. Tapi kita kalau ngomongin OLED sendiri, memang secara keakuratan warna, untuk mencapai akuratan warna yang diinginkan gitu ya oleh para graphic designer atau product designer gitu, yang butuh Pantone, yang butuh delta I-nya di bawah 1, OLED itu jauh lebih murah untuk men-achieve itu semua ketimbang LCD atau monitor-monitor LED konvensional pada umumnya. Karena lu bisa lihat di layar-layar LCD itu untuk layar yang bisa dibilang Pantone validated lah, atau mungkin dia bisa ngejanjiin DCI-P3 98%. Itu tuh mahal banget. Beda dengan OLED yang fraction of the cost-nya tuh sangat murah untuk mendapat akuratan warna yang diinginkan gitu. Belum lagi rasio kontrasnya tuh yang bisa dibilang nggak ada batas ya, karena memang ini pixelnya mati gitu. Jadi infinite contrast ratio, dan juga ngomongin dimming zone dia jauh lebih banyak ya, karena kalau lu ngomongin ini sebenarnya agak bodoh sih. Kalau LCD itu kan backlightnya J1, kalau nyala ya nyala semua. Itu alasannya ketika ada gambar hitamnya itu agak abu, grayish, something like that lah ya, agak abu dikit gitu. Dan paling mentok kalau lu ngomongin LED ya,
dia punya teknologi local dimming gitu. Dan local dimming berapa zone? Kebanyakan TV dimming zone-nya nggak nyampe ratusan, bahkan ada yang 6, ada yang 9, ada yang belasan, dan beberapa doang yang ratusan. Dan kalau lu ngomongin teknologi mini LED, yang gue tahu dari iPad Pro 2021 kalau nggak salah yang pakai mini LED ya, Sat ya. Nah, iPad Pro yang 2022 itu dimming zone-nya itu sekitar berapa ribu gitu. Dan itu pun masih kalah dengan OLED. Karena OLED, dimming zone-nya itu pixel sama dengan dimming zone. Jadi kalau lu punya layar 4K, contoh 4K 3800 kali 3840 kali 2160, total 8 jutaan pixel lah. Nah, segitulah juga dimming zone-nya dia. Jadi memang gua rasa di masa depan ya, OLED dan si mini OLED, QD OLED ini kan jadi teknologi penerusnya OLED gitu. Dan LED punya mini LED. Dan gue rasa ini akan jadi teknologi yang saling berdampingan dan saling, apa ya, mungkin akan bersaing secara tidak langsung gitu. Karena memang yang dicapai juga gue lihat sih goalsnya sama ya. Dan kecuali ngomongin keterangan mini LED itu terang banget. Kalau OLED sebenarnya bisa seterang itu, cuman kalau lu drive sampai 2000 nits gitu ya, atau 2500 nits itu memang akan mempercepat burn-in-nya dia. Jadi memang kebanyakan OLED yang mencapai 2000 nits atau 2500 nits itu kebanyakan hanya peak brightness. Dan biasanya cuma 10% window dari layarnya, nggak sustain brightness atau keseluruhan. Dan biasanya udah butuh cooling tambahan, biasa aluminium sheet gitu. Tapi kalau ngomongin OLED kayak contohnya di ZenBook 14X Space Edition ini, memang aneh ya, ini gue nggak review karena udah pada review ya kan. Jadi gue nggak review juga buat bikinin konten OLED aja. Tapi memang tren-tren laptop OLED ini akan semakin banyak karena memang banyak yang ingin jualan dengan 100% sRGB. Itu angka yang indah gitu untuk para marketer. Jadi buat lo semua yang nanti mau beli laptop dan ngelihat semua laptop banyak yang pakai OLED, udah nggak perlu bingung lagi. Karena life expectancy-nya itu lo bisa 4-5 tahun tanpa burn-in yang bener-bener parah banget kalau lo memang nggak ngedrive layar lo sebegitu parahnya gitu. Kayak 24 jam seminggu full brightness nggak mati. Nah itu mungkin dapat setahun 2 tahun kali kalau lo use case kayak gitu. Dan kalau lo makainya normal gitu ya, kayak di ruangan gelap lo gelapin, ruangan terang lo terangin, dan lo nggak nonton konten yang sama berkali-kali, ya kecuali ya maskot Telem ya. Maskot Telem pasti akan ada terus. Jadi kalau lagi nonton video Telem mungkin agak gelapin dikit layarnya kalau lo pakai OLED. Tapi yang pasti itu akan menjaga umur OLED lo. Sampai akhirnya nanti mungkin ada laptop dari Asus yang menggunakan teknologi Quantum OLED gitu. Quantum Dot OLED. Yang dimana banyak vendor yang memang pede banget sama teknologi itu sampai ngasih garansi sampai 4-5 tahun untuk garansi burn-in. Dan kalau ngomongin si ZenBook 14X OLED-nya, ini sebenarnya sedikit titipan dari Asus. Ini tuh sebenarnya laptop yang sama dengan laptop yang biasa gue pakai sehari-hari, yaitu ZenBook 14X. Ini laptop gue, ya. Ini yang Space Edition, ya. Untuk spek mirip-mirip sebenarnya, cuman bedanya punya gue ini i7. Ini juga ada versi i7-nya, dan dia pakai yang di sini dia pakai Core i9 12900H, itu yang H series, dan udah pakai Intel Iris Xe tentunya. Dan udah Pantone validated tentunya karena ini semuanya OLED gitu ya, sampai layar belakang ini semua OLED nih. Ini tuh namanya PM OLED ya, walaupun gua nggak tahu kepanjangannya, mungkin putih hitam OLED gue juga nggak tahu. Tapi tulisannya PM OLED gitu. Dan sisanya semua sama dengan laptop yang gue punya, kecuali bahannya ini juga jauh lebih rigid gitu ya, warnanya spesial, keyboardnya beda. Dan di sini, dan gue nggak tahu kenapa dengan body yang sama, SKU yang sama, yang ini speakernya bagus banget. Padahal sama-sama Harman Kardon. Tapi itu ya sedikit titipan dari Asus, ya, Asus. Jadi segitu aja konten OLED dari gua. Tapi kalau ada pertanyaan lagi mengenai apa yang gimmick-gimmick baru di laptop gitu ya, mungkin kayak Ergo-Lift-nya Asus yang udah lama ya. Ini tuh fungsinya apa sih gitu kan? Ergo-Lift ini gitu kan banyak yang nggak tahu juga gitu. Terus kalau ngomongin kenapa gua bawel banget masalah touchpad ya, atau ngomongin keyboard gitu, lo bisa komen di bawah kalau lo tertarik dengan konten-konten seperti ini yang sedikit lebih edukatif dan mungkin kalian agak bosan gitu ya sama review-review terus tanpa gue ngejelasin detail-detail teknologi yang ada di laptop gitu. Mungkin ini konten yang bisa membuat kalian lebih appreciate dengan teknologinya. So segitu aja dari gue. Bye bye guys.